Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan selanjutnya kita akan membahas cara penyajian data, yaitu membuat histogram dan poligram. Nah, membuat histogram dan poligram atau poligon. Nah, apa itu histogram dan poligon? Nah, sebelumnya nanti kita bahas pengertian dari histogram, nanti lalu kita lanjutkan dengan contoh soal dari masing-masing dari histogram dan poligon ini. Nah, langsung saja ya, kita masuk yang pertama, yaitu membuat tabel histogram. Membuat histogram. Histogram itu adalah bentuk penyajian data yang hampir sama dengan diagram batang. Cuma hanya saja letak diagram batangnya saling berimpit antara satu sama lain, yaitu pada tepi atas dan tepi bawah. Nah, jadi histogram itu adalah jenis diagram batang, hanya saja diagram batangnya saling berimpit antara satu sama yang lainnya. Nah, kita langsung saja lihat contoh soal. Ubahlah tabel di samping ke dalam bentuk histogram. Nah, ini adalah bentuk tabel kita, yaitu tinggi badan dan frekuensinya 3, 6, 7, 25, 12, dan 7. Nah, langsung saja ya kita masuk cara membuat tabel histogram tersebut. Nah, di sini tinggi badan 145 sampai 149,3, 150 sampai 105,46, dan yang terakhir adalah 170 sampai 174 dengan jumlah frekuensinya adalah 7 orang. Pertama, kita harus menentukan tepi bawah dari masing-masing kelas. Cara menentukan tepi bawah, kita perhatikan nilai yang paling bawah dari setiap kelas. Nah, di sini 145 nilai yang paling rendahnya ya di kelas yang pertama. Maka untuk menentukan tepi bawah, jadi tepi bawah sama dengan 145. Nah, ini yang pertama dulu ya, dikurang 0,5. Jadi nilainya sama dengan 144,5. Jadi masing-masing atau setiap kelas nilai bawahnya selalu kita kurang dengan 0,5 untuk menentukan batas bawah, tepi bawah. Jadi untuk menentukan tepi bawah setiap kelas, kita harus mengurangkan nilai batas bawahnya atau nilai terendahnya dengan 0,5. Jadi untuk kelas yang pertama nilainya sama dengan 144,5. Kelas selanjutnya berarti 150 dikurang 0,5, jadi 149,5. Kelas selanjutnya yaitu 155 dikurang 0,5, jadi 154,5 ya. Next 160 dikurang 0,5, 159,5. Next 164 dikurang 0,5, berarti 165 dikurang 0,5 yaitu 164,5. Next 170 dikurang 0,5 jadi 169,5. Nah, ini adalah menentukan tepi bawahnya. Selanjutnya untuk tepi atas. Untuk menentukan tepi atas setiap kelas, tepi atas ya, nilai tertinggi dari setiap kelas. Contoh nilai tertingginya kan kelas yang pertama 149 ditambah dengan 0,5. Jadi untuk menentukan tepi atas setiap kelas ditambah dengan nilai 0,5. Jadi nilainya sama dengan 149,5. Jadi tepi atasnya selalu ditambah dengan 0,5. Untuk kelas yang pertama, jadi 149 ditambah 0,5, 149,5. Selanjutnya 154 ditambah 0,5 berarti 154,5. Next 159 ditambah dengan 0,5, jadi nilainya sama dengan 159,5.
164 ditambah dengan 0,5 jadi 164,5. Selanjutnya 169 ditambah 0,5 169,5. 174 ditambah dengan 0,5 jadi nilainya sama dengan 174,5. Nah, setelah kita menentukan tepi bawah dan tepi atasnya, kita membuat tabel histogramnya. Kita bikin sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y ini adalah frekuensi kita. Sumbu X adalah tinggi badan. Nah, kita masukkan tepi bawah dan tepi atasnya, yaitu 144,5, 149,5. Selanjutnya kelas yang kedua, tepi bawahnya 149,5, tepi atasnya 154,5. Selanjutnya 159,5. Next 164,5. Selanjutnya 169,5. Dan yang terakhir adalah 174,5. Nah, kita bikin diagram batangnya. Untuk yang pertama frekuensinya 3. Langsung saja Bapak masukkan ya nilai frekuensi masing-masing kelas kita. 3, 6, 7, 12, 25, terakhir 25, atau kita boleh menuliskan angka yang berurutan, umpamanya kita mulai dari 5 gitu, atau 3 boleh, 3, 6, 9, 12, 15 gitu, dan seterusnya sampai mencakup semua frekuensi yang tertinggi. Nah, kalau saya di sini cuma menuliskan angka-angka yang berhubungan dengan frekuensi. Nah, langsung saja untuk kelas yang pertama, jumlah frekuensi 3, maka diagram batangnya sampai frekuensi 3 ya, atau histogramnya sampai frekuensinya 3. Selanjutnya kelas yang kedua 6. Nah, ini adalah model diagram histogramnya. Nah, selanjutnya kelas yang ketiga sampai 7. Oke. Kelas yang keempat sampai 25. Kelas yang kelima 12. Oke. Selanjutnya kelas yang terakhir atau ya kelas yang keenam nilai frekuensinya 7. Nah, ini adalah bentuk histogramnya. Kita perhatikan antara tepi atas dan tepi bawah dari setiap diagram batang selalu berimpit. Nah, ini adalah bentuk dari histogram. Selanjutnya kita masuk, apa itu poligon atau poligram? Nah, poligram ini jenisnya hampir sama dengan diagram batang, jadi namun setiap diagram batangnya dihubungkan dengan garis. Nah, ini adalah poligram. Pengertian dari poligram, dia diambil dari diagram batang, cuman di setiap diagram batangnya dihubungkan dengan sebuah garis dengan jarak setengah intervalnya. Nah, dihubungkan dengan sebuah garis dengan jarak setengah dari interval pada sumbu yang mendatar. Nah, kita lihat contoh soal. Ubahlah tabel di samping ke dalam bentuk poligram. Tabelnya tabel yang sama aja. Nah, ini tabelnya yang sama aja ya nilainya. Nah, di sini kita akan menentukan atau membuat poligramnya. Untuk menentukan nilai poligram, kita harus menentukan nilai tengah atau median dari masing-masing kelas, yaitu 145 sampai 149. Kalau kita urutkan nilai tengahnya, jadi 145 gitu, 146, 147, 148 sampai dengan 149 ya, maka nilai tengahnya adalah 147. Nah, jadi setiap kelas kita bikin nilai tengah atau mediannya. Jadi 147, selanjutnya 150 sampai 154, nilai tengahnya adalah 152 ya. 155 sampai 159, kalau yang belum bisa kita urutkan seperti ini lagi. 155, 156, 157, 158, 159. Jadi nilai tengahnya adalah 157.
Begitu juga selanjutnya 160 sampai 164 berarti 162 ya, 162. Nah, ini adalah 162. Selanjutnya 165 sampai 169 berarti 167. 170 sampai 174 berarti nilainya sama dengan 172. Nah, ini adalah tabel kita yang tadi. Jadi poligram itu kita menentukan nilai tengahnya. Nah, ini nilai tengahnya ya, nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, sampai di sini. Nah, ini adalah pembatas garis yang kita hubungkan. Jadi setiap diagram batang dihubungkan dengan sebuah garis, tapi di setiap setengah dari interval yang mendatar. Ini interval yang mendatar maksudnya di sini. Jadi ini kita hubungkan juga. Ini garis tengahnya, titik tengah kita, ini juga titik tengah kita. Ini adalah titik tengah diagram batangnya. Ini juga titik tengah diagram batangnya, dan ini titik tengah diagram batangnya. Nah, kita hubungkan dengan setiap titik tengah kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti itu. Jaga, ini adalah bentuk poligon. Nah, garis yang seperti ini disebut dengan poligon atau poligram. Nah, ini adalah contoh dari cara membuat sebuah tabel dengan poligram atau poligon. Nah, sekian video tutorial kita. Jangan lupa subscribe dan di-share ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.